Pengertian hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma, larangan-larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para hukum yang mengartikannya. Tujuan hukum acara pidana menurut Lilik Mulyadi adalah tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika melihat dari ketentuan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa untuk melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara yang menjadikan tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Muhammad Faisal Salam menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan penyidik menuntut dan mengadil suatu perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Selanjutnya adalah prinsip hukum acara pidana. Prinsip hukum acara pidana antara lain yang pertama adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G. 3. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28E. 4. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 5. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 6. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya adalah awal proses hukum acara pidana. Adapun awal proses hukum acara pidana yang pertama adalah penyelidikan, yang kedua adalah penyidikan, ketiga adalah penuntutan, yang keempat adalah putusan hakim, yang kelima adalah upaya hukum. Sekian dari kelompok kita, kelompok pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal proses hukum acara pidana. Hukum acara pidana Indonesia adalah prinsip
prosedur, dan peraturan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Istilah hukum acara pidana merupakan terjemahan dari strafvordering dalam bahasa Belanda. Dalam dengan hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum pidana formal yang berfungsi menjalankan hukum pidana substantif. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Wirjono Projodikoro dengan judul Hukum Acara Pidana di Indonesia, hukum acara pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang kita miliki merupakan karya Agung Bangsa Indonesia. KUHP adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara hukum pidana material. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Pada dasarnya, proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Dalam penyelidikan untuk berprestasi adalah Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi dalam penyidikan yang memiliki wewenang adalah Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian untuk tahap pemeriksaan berada dalam Otoritas Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam otoritas hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu mengenai penyelidikan. Penyelidikan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu tindak perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu pidana atau bukan. Nah, yang kedua adalah penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penyelidikan itu merupakan suatu tindak lanjutan dari penyelidikan. Dapat ditentukan bahwa tindakan itu merupakan suatu tindak pidana. Terus, penuntutan. Penuntutan adalah penilaian penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang ada dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah penyelidikan dan penyidikan.
Setelah penuntut menerima hasil penyidikan dari penyidikan, maka ia akan mempelajarinya dan menelitinya serta dalam 7 hari wajib memastikan penyelidikan apakah hasil penyidikan itu lengkap atau belum. Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyelidikan tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus mengumpulkan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Putusan hakim. Pada dasarnya, putusan dalam hukum acara pidana merupakan suatu bentuk keadilan tertinggi yang diberikan kepada mereka yang diberikan, dan putusan tersebut dianggap benar serta kekuatan yang mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terhadap putusan tersebut. Dalam hal hakim memutuskan suatu perkara pidana, maka ia harus berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim juga dalam memutus perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Dalam teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, yaitu negatif wederlich Bewijs teori, yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan yang timbul alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan dan minimal 2 alat bukti. Adapun bunyi pasal 183 KUHP adalah hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika tidak ada 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Yang terakhir adalah upaya hukum. Pada hakikatnya dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal adanya upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum jika merasa dengan putusan hakim di pengadilan satu. Upaya hukum adalah hak atau tawaran umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permintaan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Upaya hukum terdiri dari 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Dalam hal terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan tingkat 1 dan dapat dilakukan upaya hukum banding sebagai upaya hukum pertama. Akan tetapi perlu diketahui bahwa upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas. Putusan lepas dari segala sesuatu hukum yang menyangkut masalah tepatnya penerapan serta putusan pengadilan dalam acara cepat. Adapun pengaturan mengenai upaya hukum banding tertuang dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP. Dalam hal terdakwa atau penuntut umum ingin melakukan upaya hukum banding, maka maksimal pengajuan banding adalah 7 hari sejak putusan pengadilan tingkat 1 dibacakan oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara. Upaya hukum selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi tertuang di dalam pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHAP. Jangka waktu pengajuan kasasi adalah maksimal 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan. Upaya hukum kasasi ini dilakukan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan tinggi. Terhadap putusan bebas, penuntutan umum juga dapat melakukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan tahap akhir dari segala upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang disebut memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang tidak mengajukan permohonan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, atau upaya hukum tinggi hukum di tingkat Mahkamah Agung atau putusan kasasi Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi apabila pada putusan sebelumnya diketahui kesalahan yang nyata pada hakim dalam perkara atau terdapat bukti baru yang belum pernah ada dalam persidangan. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih.